sama lagunya. Kenapa sih, Kak? Lagunya Ke Puncak Asmara. Itu bukan buat aku banget lagu itu. Gak boleh gitu dong. Kayak aku nih, aku lagi penuh dengan asmara. Ya justru itu. Penonton yang ada di studio berapa banyak yang sudah menikah? Yang masih single kayak aku, angkat tangan. Ayo. Tuh. Tuh berarti Kak Dev banyak temennya gak boleh sedih dong. Emang Kak Dev Aku tuh sedih kenapa? Aku sedih karena semua teman-teman aku, rata-rata seumuran aku sudah menikah semua, sementara aku belum menikah. Kalau menurut aku gak boleh sedih. Jodoh kan soalnya udah ada yang ngatur. Aku tuh takut loh menikah, aku takut. Apakah kamu takut disakiti atau takut apa? Coba ya, aku ingin tanya nih sama Kristi ya pemirsa ya. Kristi kan sudah menikah 5 bulan. Yes. Coba gambarkan pernikahan, kehidupan pernikahan dalam satu kata. Apa? Pernikahan aku ya, satu kata. Satu kata. Morning. Morning? Yes. Pagi hari? Yes. Kenapa? Karena setiap pagi kita tuh sering ambek-ambekan gara-gara aku nggak bisa bangun pagi. Suamiku udah bangun duluan terus nggak ada yang bikinin sarapan. Itu negatifnya, tapi ada positifnya juga. Apa tuh positifnya? Tiap pagi selalu ada aktivitas yang menyenangkan. Oh, Tebak aja sendiri. Oh iya. Itu udah boleh, orang udah sah Iya ya. dong. Oke, apalagi sih enaknya, indahnya kehidupan pernikahan? Gini, Coba. pernikahan indahnya tuh banyak banget, apalagi untuk pengantin baru. Nah, tapi kalau di sini aku doang yang cerita kan kayaknya nggak seru nih. Aku pengen manggilin satu teman aku yang juga hidupnya lagi berbunga-bunga banget karena dia juga baru menikah dengan wanita impiannya. Ini tamu istimewa kita. Sebelum kita undang tamu istimewa kita mau say hi dulu sama pemirsa yang sudah duduk depan TV. Selamat datang di Ada-Ada Aja. Siapa sih tamunya? Coba panggil. Langsung aja aku panggilin ya. Silakan Adi Nugroho. Aduh panjang banget sih gue nungguin lu tuh, capek banget gua. Gemes ya. Oke. Kamu tuh 5 bulan. 5 bulan, hari ini tepat 5 bulan. Hari ini Kristi tepat 5 bulan loh pernikahannya. Ini 5 bulan. Doain ya. Kalau Adi udah berapa bulan? Aku hari ini tepat 6 bulan. Selamat buat istriku tercinta Donita. Berarti udah tanggal 6 juga ya? Aku tanggal 6 juga, sama. Kamu 6 bulan. Aku 2 bulan, tanggal 6. Oh tanggal 6, oh 2 bulan. Berarti kamu lebih junior ya dalam kehidupan pernikahan. Oke, duduk. Boleh deh. Oh gitu. Adi, pertanyaan sama yang aku ajukan kepada Donita. Kok Donita sih? Bukan Donita. Ke Kristi juga. Gambarkan kehidupan pernikahan dalam satu kata untuk kita. Satu kata ya? Indah. Indah. Indahnya tuh di mana pernikahan? Indahnya adalah di kata keduanya. Kata keduanya pernikahan tuh cuma satu kata loh. Tadi kan indah. Heeh. Indahnya itu ada di kata keduanya. Oh, kata keduanya? Kata keduanya adalah legit. Aduh, kita ini nggak lagi ngomongin jajaran pasar atau lagi ngomongin apa sih? Legit tuh maksudnya gimana? Yang aku tau kue legit ya. Legit gimana? Legit tuh ya gimana? Ya nikmat gitu ya, nikmat, indah gitu. Terus Oke. apa ya? Berbunga-bunga lah mungkin. Berbunga-bunga. Sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah, kamu sama Donita tuh pacarannya berapa lama sih, Di? 1 tahunan. Oh, sebelum memutuskan ya? Kalau nggak salah setahun kurang deh. Setahun kurang? Setahun kurang. Sebelum memutuskan akhirnya bahwa Donita lah yang akan lo pilih sebagai perempuan pendamping hidup lo. Iya, tapi kalau misalnya untuk menentukan di dalam hati sebenarnya sih pas ketemu sebelum ketemu yang terakhir lah setahun setengah lalu itu ya langsung dalam hati kayaknya ini orangnya gitu. Oke. Apa yang membuat lo tahu dalam hati lo bahwa inilah dia gitu? Karena gue cukup percaya istilahnya Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan dan juga katanya ada kemiripan gitu kan. Yang A ketemu kayak yang A juga gitu kan. Jadi pas gini muka sih nggak mirip ya, gitu kan. Tapi sifat-sifat apa segala macam kok kayak sama gitu. Jadi pas itu langsung kayaknya she's the one gitu loh. Sifat-sifat yang sama, yang mirip. Apa coba? Yang paling Apa terasa sifat kalian berdua tuh mirip? Yang paling kerasa ya kita tipe orang yang ngalah.
ngalah. Oh enak ya kalau dua-duanya saling ngalah ya. Berarti Jangan kadang-kadang Kadang bingung kacau. juga sih, kadang-kadang bingung juga saking ini kadang ya terserah, akhirnya siapa yang Bingung musuh gitu ya. Berarti kebayang ya suasana di rumahnya Adi sama Donita. Siapa yang mau mandi duluan? Udah kamu aja dulu, Ma. Kamu aja dulu deh, Pak. Kamu aja dulu deh. Ayo deh bareng deh. Ada fotonya tuh. Ini dia, Adi Cantik cantiknya. sekali, ganteng sekali. Istrimu juga cantik loh. Jadi yang dipuji cantik Adi. Oh, sifat mengalahnya itu Sifat yang mengalah. dirasa sama. Oke. Nah, Adi, yang kamu bayangkan gitu kehidupan rumah tangga. Iya, baru 2 bulan kan lagi seneng-senengnya pasti Iya ya. lagi hot-hotnya. Iya, gitu. Yang kamu inginkan, impian kehidupan rumah tangga seperti apa sih, Di? Sakinah mawadah warohmah. Yeah. Sakinah, mawadah, Mawaddah, warohmah. Itu adalah kehidupan pernikahan Yang ya kurang lebih namanya kehidupan pernikahan kan sama kehidupan biasa juga kan pasti ada naik turunnya, ada apalah segala macam ya. Pada intinya kita harus pengen yang bisa apa ya, tetap kita romantis lah sampai nantinya gitu kan. Terus juga apa nggak ada yang berubah lah dari awal sampai dengan akhir. Terus juga kita makin bisa bikin keluarga yang benar-benar bisa keluarga yang baik lah. Bukan cuma buat kita tapi buat sekitar kita juga. romantisme dalam berumah tangga. Kenapa penting buat lo? Penting karena kan sebenarnya untuk relationship kalau menurut gue kan kayaknya kita harus jaga rasa itu gitu kan. Nah, gimana cara menjaga rasa adalah dengan kita harus bisa romantis. Nah, caranya harus bisa yang semakin aneh, semakin ajaib mungkin di masa yang akan datang. Karena kadang-kadang orang biasanya semakin lama hubungannya kan romantismenya makin turun nih, makin Iya, flat gitu benar. kan. Berarti kesimpulannya kan gue harus cari cara dan juga mungkin pasangan gue harus cari cara gimana caranya bisa lebih romantis lagi, hubungannya lebih menarik lagi gitu kan. Dan sekarang sih jujur lo akui di usia pernikahan 2 bulan ini belum sulit dong mencari dan menjaga romantisme itu. Justru lagi gampang-gampangnya kali ide romantismenya lagi Iya, lagi banyak ya. bursting with ideas. Ya masih gampang lah, masih istilah kasarnya apa namanya memang masih sesuai dengan yang dibayangkan lah gitu. Oke. Nah, Kristi, Yes. kamu tuh hal paling romantis apa? Kan udah 5 bulan nih. Udah 5 bulan. Yang pernah dilakukan suamimu yang paling lo inget. Pengen tahu aja sebenarnya untuk perempuan tuh romantisme penting gak sih? Karena kita kan bisa melihat dari Yes. kacamata Adi nih, buat Adi tuh penting loh romantisme. Coba kamu. Kalau ini maksudnya setelah menikah ya, di dalam pernikahan ya. Kalau setelah menikah sebenarnya gini, suamiku tuh bukan suami yang romantis banget. Cuman menurut aku, pandangan aku kata romantis tuh bukan berarti harus beliin bunga, beliin something. Kalau menurut aku tuh kayak gitu. Jadi dia melakukan hal-hal yang, misalnya nih contohnya nih, pas nikah, aku tuh sempat lagi ngambek sekali, lagi ngambek. Tapi di saat itu tuh aku memang lagi agak sakit, tapi nggak sakit banget lah. Cuman aku tuh harus minum obat tiap malam gitu. Dan sebelum minum obat harus makan kan. Nah aku tuh lagi ngambek, aku langsung pulang, naik kamar, tidur. Aku nggak mau ngapa-ngapain. Terus dia ngajakin aku makan, aku bilang aku nggak mau makan, aku ngambek. Udah aku bener langsung tidur. Ngambek sih pengumuman. Nah, lagi kondisi yang lagi berantem itu tiba-tiba dia naik bawain aku semangkuk makanan dan nyuruh aku makan padahal kita tuh lagi berantem gitu. Nah menurut aku tuh kondisi romantis? kayak gitu tuh romantis gitu. Oh. Karena dibalik dia nih dia juga marah kan sama aku juga marah lagi cekcok tapi dia mau bawain aku makanan supaya ya udah makan dulu baru tidur gitu. Itu menurut aku romantis. Nah, coba ya, dalam usia pernikahan 2 bulan ini kita mau ngajak Adi main. Bukan main bola, biasanya kalau Adi main bola yuk gitu ya. Kita mau ngajak Adi main tebak gambar. Tebak gambar. Wow, Boleh ya Adi ya? Boleh. Boleh ya. Gambar ini konon adalah wajah seseorang yang juga menghiasi kehidupan Adi Nugroho sebelum menikah. Wow, maksudnya wanita lain? Mungkin coba kita cek ya. Tebak gambar siapakah yang ada yang sudah kita siapkan untuk Adi. Siapa dia? Ya, jangan dulu ditebak. Nanti akan kita tebak justru setelah beberapa pesan berikut ini. Tetap di Ada-Ada Aja Sebuah Bilo. Melihat tawamu, mendengar senandungmu, lihat jelas bahwa hatimu anugerah terindah yang pernah ku. Ternyata aku makin cinta sama kamu, hanya kamu seorang
berbunga-bunga. Tuh, kamu ngomong Adi sibuk mesem-mesem, ketebak katanya gambarnya. Makanya nggak seru. Siapa sih, Di? Hah? Ini cinta pertama saya dan mudah-mudahan yang terakhir ya. Oh, romantis banget. Donita. Donita. Oh, Matanya doang udah tahu loh Kak Dev. secepat itu kamu mengenalinya? Tahu lah, tahu banget kan setiap hari diliatin kan muka ini, Ci. Padahal tadinya kita kan mau menjebak ya. So-soan pengen ngejebak. Kalau bagian mana dari tubuh Donita yang paling menarik buat kamu? Yang aku tanya Adi, yang Al yang di Yang studio. Al studio. Astaga. Pikirnya jangan kejauhan. Dari atas, dari apa? Dari Bagian bagian tubuh yang tubuh, paling menarik. dari atas sampai bawah. Semuanya. Semuanya. Kak Dev, tapi ini kan kita belum buka tadi, bener gak sih Donita? Ayo silakan dong dibuka, orang udah ditebak. dong. Taunya beda. Gak taunya tadi mukanya Donita, badannya Dev Hendrik kan? Nah, makanya kan. Kita harus Untungnya sama, membuktikan. untungnya sama. Serem banget mutant. Adi. Iya. Nah, mengenai pernikahan. Oke. Sosok Adi yang kita kenal, yang banyak dikenal orang di kaca dulu adalah sebagai seorang presenter, penyiar radio gitu. Tapi ternyata ada banyak hal mengenai Adi Nugroho yang tidak kita ketahui. Sementara jeda iklan tadi saya baru mengetahui bahwa Kristi, Adi ini ternyata adalah seorang businessman, Weca. Oh, bisnis apa Mas Adi? Businessman. Businessman. Dia baru cerita kalau dia tuh sangat senang bikin bisnis plan, mengembangkan segala sesuatu, dan mainan terakhir lo adalah restoran. Ya. Wah, Oke, ada udah berapa restoran. lama? 3,5 tahun. 3,5 tahun. Punya 5 cabang di Jakarta, 2 di Bali. Jakarta ada 7, Bali. Salah. Bali ada 2. Restoran Jakarta 7. di bidang, maksudnya masakan apa kalau boleh tahu? Jepang. Oh, Jepang. Kalau di Bali yang Indonesia juga ada. Oh, berbeda-beda ya? Beda-beda. Brandnya beda-beda dengan 7 beda-beda. restoran itu? Oh, Ada yang sama, ada yang beda. oh gitu. Dari pengalaman mengembangkan 7 restoran selama beberapa tahun ini, menurut lo what does it take supaya bisa berhasil di industri Di bisnis. F&B? Di F&B. Di bisnis F&B di Indonesia itu apa sih Di yang diperlukan? Oke, pada intinya sih sama aja dengan semua bisnis ya, kita nggak boleh menyerah gitu kan. Apapun yang kita lakuin, kalau kita niatnya juga baik, terutama kita punya karyawan, kita punya staff segala macam, coba kita niatin buat mereka dulu lah, gitu kan. Satu itu, kedua gimana caranya kita punya produk yang sebaik mungkin gitu kan. Kadang-kadang memang namanya satu produk itu kan ada naik turunnya. Nah, gimana cara kita jaga produk kita untuk bisa tetap bertahan. Karena nomor satu dalam segala macam bisnis atau penjualan gitu kan, marketing nomor satu adalah produknya itu. Dan itu dijaga. Dan juga memang sekarang ini paling bagus adalah untuk marketing sendiri kita harus jaga WOM. Apa tuh Word of mouth. Jadi promo yang terbaik adalah word mulut ke of mulut. mouth. Karena promosi yang paling baik, teknik marketing yang paling baik adalah Dari mulut kamu. lambemu Benar-benar. kui lo. Tapi katanya nih, abis ini ada yang memberikan fakta-fakta tentang Adi Nugroho. Apa? Miss Sosialita maksudnya? Iya, siapa lagi? Coba dong kalau gitu kita undang kehadiran Iya. Miss Sosialita. Mesti ngajak berantem loh Mas. Mesti ngajak yang nyantai gitu loh, kan enak didengarnya. Gedebak. Kamu hari ini, hari apa sekarang hari ini Kamis. ya? Kamis. Kamis. Biasa Pak, ini warnanya bibir ungu kebanyakan makan menyan Pak. Aku baru mau nanya kok hari Kamis bibirnya gelap banget. Kelihatan ya. Oh iya, maaf cantik. Kamu jangan gitu, Adi Nugroho. Jangan kayak harus gitu, kalem Donita loh. kan kaget. Kamu mengaku sebagai Donita, Adi ngelirik juga enggak, Bo. Kalau gue jadi lu, gue sedih loh. Ayo gini, ini Donita. Apa yang kamu punya untuk Adi siang hari ini? Ya, seperti biasa Miss Sosialita akan membawakan fakta atau nyata. Jadi Adi, lo harus menebak dan menyimak dengan baik apakah yang diucapkan oleh Miss Sosialita benar atau salah. Kalau salah, Kristi. Seperti biasa, aku mau mencoret-coret mukanya dengan lipstick. Oh. Pokoknya ada satu kata pun atau satu kalimat yang salah, sok monggo Ya. dikasih tahu ya. Coba kita cek langsung. Adi Nugroho. Bentar.
belum, Pak. Adi Nugroho kenapa situ yang jawab, Parmin? Katanya nih, sebelum menikah, Adi Nugroho suka meluk boneka Hello Kitty. Hello Kitty. Pak, Enggak meluk, apa, Tapi Pak? banyak. Enggak itu apa? Salah. Salah. Yakin? Gak benar ya? Salahnya tuh di bagian meluknya atau Hello Kitty-nya? Apa itu ternyata Sebenarnya meluk kamu aku? Meluk boneka tapi bukan Hello Kitty tapi Jalangkung gitu misalnya. Ya. Anabel Kak Anabel. Enggak, itu sebenarnya waktu itu bercandaan aja gitu kan. Sempat ada yang nanya gimana bedanya sebelum sama setelah nikah. Kalau sebelum nikah tuh ngeliat ke sini adanya boneka Hello Kitty, tapi kalau sekarang ke sini adanya istriku gitu. Tapi Berarti kalau berarti dulu sebelum menikah lihat Hello Kitty, setelah menikah Hello Mami. Oh, bisa ya? Salah berarti. salah. Salah. Oke, ayo terima hukuman. Gini enakan kayaknya bintang tamu kita ada yang nyoret. Kita berikan privilege bintang tamu silakan. Aduh, Hanya di salah. wajah. Hanya di wajah. Dikit aja ya. Cuma Oh di wajah. banyak-banyak juga gak apa-apa. Dikit aja lah. Oh dikit aja tuh. Ternyata dia lebih sadis dari gue. Ada berapa pertanyaan? Ya, ada 10. Insinyur loh. Muka lo tuh langsung ke jembatan layang. Coret-coret Adi. Tapi kalau emang yang nyoret suami sendiri itu emang ikhlas kok, Pak. Udah. Donita. Donita. Kalau aku Donita dipanggilnya Doni. Ada jakunnya soalnya. Laki dong. Laki. Adi Nugroho. Saat menikah katanya disambut 4 binatang. Hah? Maksudnya menikah disambut 4 binatang Kok tuh gimana? berdiri saya pasti yang nyebut binatang. Ini Oh, apa? iya, Duduk. Salah satu binatangnya kayaknya, Pak. Binatang apa sih? Apa, Pak? Bener. Apa sih? Disambut di mana? Di rumah ketika upacara pernikahannya Yang disambut jelas oleh dong binatang. bacanya. Ya kan benar saat menikah disambut 4 binatang. 4 binatang. itu- Mungkin dong disambut pasti sama keluarga gitu. Sama binatang. Masuk di akal dia. Dia suka ngaco deh ngomongin fakta deh. Disambut apa disambit? Disambit lebih nggak masuk akal lagi. Ya masa nikah nyambit binatang ya, Pak? Makanya ini kayaknya saya Saat menikah disambut 4 binatang. Nah, ini berarti kreatif ya, harus kita coret mukanya nih. Kreatifnya yang mana nih? Yang mana? Yang bikin yang mana? Ayah. Ini. Masa orang menikah disambut binatang? Ayah, kreatifnya. Iya, hai sayang. Coba. Binatang apa, Bu? Maksudnya Binatang apa? gimana? Maksudnya gimana? Apa yang kamu maksud ketika kamu ngetik? Apakah Adi menikah disambut binatang tuh maksudnya gimana? Binatang babi karena katanya Don itu suka babi. Oh, binatang babi karena Donita suka babi. Bener Adi? Sebenarnya itu adalah boneka binatang Boneka babi. Oh. Nah, kurang kata boneka. Kok ada 4? Kok ada 4? 4 binatang? Ada 4 Empat ekor boneka kan babi. ya? Bonekanya sih kayaknya ada banyak ya. Ada Salah banyak. lagi Oke, berarti. salah. Coret. Ya kan? Emang orang-orang hari pertama kerja di sini udah dikerjain. Oh, emang ini hari pertama ya? Aduh, kita ingin mengucapkan terima kasih sama Adi Terima kasih, sudah mau Dea. membagi kisah kehidupan kemeriahan percintaannya. Sampaikan salam kita sama Donita. Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Adi. Karena setelah ini pemirsa jangan kemana-mana. Kita akan melanjutkan keseruan kita di Global TV karena kita akan membahas pola asuh remaja berkebutuhan khusus. Kita iringi kepergian Adi dengan tepuk tangan dan tetapi ada Ku ingin engkau selalu hadir dan temani aku di setiap Kau bukan dirimu Sadi. Kau bukan yang dulu lagi.
lagi di Ada-Ada Aja. Semua bilang seru. Aku ketawa-ketawa karena yang dinyanyikan lagunya istimewa nih. Khusus menyambut tamu istimewa kita. Sudah hadir Mbak Dewi. Yuk, tepuk tangan dong. Dan juga Direktur Pembinaan Ketahanan Remaja BKKBN, Bapak Dr. Andes Tema Zaro Zega MKes. Kita akan panggil biar akrab Bapak Zega aja ya Pak ya? Iya kan? Tema obrolan kita nih Kristi, seperti yang kita janjikan kepada pemirsa tadi adalah pola asuh remaja berkebutuhan khusus. Nah mungkin untuk mengawali obrolan ini, kita pengen tahu dulu remaja berkebutuhan khusus tuh ruang lingkupnya seberapa jauh Pak? Pak Zega. Jadi remaja berkebutuhan khusus adalah mereka-mereka yang mempunyai karakteristik tertentu. Karakteristik tertentu Yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya karena persoalan fisik atau mental. Tetapi di samping itu juga di samping kelemahan-kelemahan fisik dan mental ini mereka punya kelebihan-kelebihan yang istimewa. Oke. Dan ini yang harus dikembangkan terus. Oke, kelebihan-kelebihan yang istimewa. Nah, bagaimana sebetulnya Pak sebagai orang tua cara mengembangkan kelebihan istimewa tersebut? Apalagi kita secara khusus nih membahas masa remaja mereka, ya toh? Saya yakin sebagaimana remaja-remaja pada umumnya gitu, itu adalah masa yang quote-unquote cukup istimewa. Gimana Pak? Ya, jadi anak-anak berkebutuhan khusus ini kan dia membutuhkan persoalan gizi. Kebutuhan akan kesehatan, kemudian kebutuhan akan pendidikan, dan kebutuhan akan pengasuhan di rumah, dan juga kebutuhan untuk melindungi mereka dari diskriminasi. Nah, dalam hal ini BKKBN dapat mengambil peran di dalam pola pengasuhan anak di rumah. Nah, ini yang bisa dikembangkan oleh BKKBN di dalam rangka pembangunan keluarga, pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Dan karena itu nanti akan dikembangkan ada satu program namanya program Genre, generasi berencana khususnya bagi para remaja-remaja kita. Genre kita udah kenal ya, penonton di studio ya dari kemarin tuh masih ingat kan? Salam genre gimana semua? Cakep, gitu kan Pak? Iya. Sekarang Mbak Dewi, dari pengalaman Mbak Dewi, pola asuh remaja berkebutuhan khusus Mbak Dewi. Pola asuh yang paling baik untuk remaja-remaja berkebutuhan khusus itu seperti apa sih Mbak? Artinya kalau ada sebuah keluarga diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk mendidik, untuk membesarkan seorang anak dengan menyandang difabel berkebutuhan khusus pada umumnya atau khususnya anak saya 2 memiliki ketulian. Itu sebetulnya bukan pada saat remaja, dari awal kecil kita sudah harus memikirkan pendidikan yang tepat buat mereka. Kita harus sebagai orang tua tidak boleh tertekan secara sosial, tidak boleh minder, tidak boleh malu oleh anggapan umum. Tetap menganggap bahwa mereka itu adalah karunia yang harus dihormati keberadaannya, dan kita harus bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan yang tepat. Mengasuh dengan kasih sayang, bukan dijauhkan, bukan disembunyikan. Mereka punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang tepat. Mendapatkan kasih sayang yang cukup. Dan utamanya orang tua memang kadang tidak siap untuk mendapatkan anak yang ada kekurangan fisik. Semua orang tua pasti inginnya anak sempurna. Tapi harusnya juga kita harus putar kepala kita bahwa kita dipercaya bagaimana anak yang katanya tidak sempurna ini akan menjadi orang yang bermanfaat, berguna bagi sesamanya, minimal buat dirinya sendiri. Jadi pada saat dia meningkat remaja, pendampingan awal dari kecil itu akan membentuk karakter dia. Kalau orang tuanya bangga, orang tuanya mampu melihat apa kelebihan yang dimiliki dia dan memberikan ruang dan kesempatan, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang percaya diri, tetap santun, dan membuka mereka peluang memiliki kesempatan yang sama dengan anak-anak yang normal lainnya untuk mengakses pendidikan, mengakses internet, informasi. Saya kira itu. Pendidikan yang pertama kali ditekankan oleh Mbak Dewi sebagai pola asuh remaja berkebutuhan khusus adalah pendidikan. Nggak cuma dari remaja, kata Mbak Dewi, justru dari masa dia kecil harus diberikan pendidikan. Kenapa pendidikan menjadi begitu penting buat Mbak Dewi bagi anak-anak berkebutuhan khusus? Ini dari pengalaman saya. Kalau kita memaksakan
saya berpikir banyak orang tua juga yang mungkin punya kesadaran kalau anaknya memiliki keterbatasan, mereka ingin menyekolahkan. Pasti ada, tapi juga ada yang tidak. Ada yang, malu ini nggak bakal bisa apa-apa, percuma. Bahasa itu yang harus kita rontokkan barangkali nanti. Itu ada program-program pemerintah yang untuk menyadarkan para orang tua. Jadi saya bilang yang harus diobati bukan anaknya, utama orang tuanya dulu. Orang tuanya tidak minder, orang tuanya tidak tertekan secara sosial, orang tuanya sudah mampu berpikir jernih. Mereka akan melihat bahwa ini anak, dia harus bisa berkomunikasi dengan cara apa? Harus disekolahkan di sekolah yang tepat. Kadang-kadang, saya malu masukin anak ke sekolah SLB, dipaksakan di sekolah normal. Biasa gitu. Ya, oke, itu nggak apa-apa. Ada program inklusi di pendidikan itu, dicampurkan. Tapi juga kita nggak bisa, ya udah kita campurkan aja. Kan udah ada program inklusi gitu. Nggak bisa seperti itu. Dari pengalaman saya, tetap disekolahkan di SLB sesuai dengan keterbatasannya dia. Misalnya, kalau dia tunarungu, tuli, dia harus disekolahkan di SLBB. Kalau dia tunanetra, di SLBA. Ada kelas-kelasnya. Ya, jadi kalau dia punya keterbatasan dalam pemikiran, misalnya brain damage atau masalah mental, itu di SLBC. Autis lain lagi terapinya, treatmentnya beda lagi gitu. Nah ini tugas besar buat para orang tua maupun pemerintah, kita harus bersinergi. Oke, dari pengalaman Mbak Dewi aku rasa ini pesannya kece banget nih ya. Pertama orang tuanya dulu ya, Yang harus diobatin. dibasmi, dirontokin dulu pemikiran. Aduh, ya udah deh anak saya begini, Ya. toh gedenya juga mungkin nggak akan gimana-gimana. Udah deh gitu, terima aja. Ada komentar Bapak mengenai hal ini, Pak Zeka? Aku lihat Bapak juga senyum-senyum, berarti setuju nih Bapak dengan apa yang diungkapkan oleh Mbak Dewi. Bapak? Ya, jadi tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Dewi tadi betul itu. Orang tua memang harus betul memberikan perhatian dan tentu tidak terdiskriminatif. Anak-anak ini harus diperlakukan juga sama dengan anak-anak yang lain pada umumnya. Nah, dalam hal ini BKKBN, saya katakan tadi bahwa BKKBN mengambil peran dalam pola asuh. Ya. Nah, kita lihat bahwa anak-anak berkebutuhan khusus ini juga perlu diberikan persiapan-persiapan ketika mereka nanti akan mengambil keputusan untuk berkeluarga. Ya. Jadi catin kepada para calon pengantin Ya. juga akan diberikan program. Ada satu program yang kita kembangkan yaitu program genre, program generasi berencana, di mana program ini tujuannya adalah satu program yang bertujuan untuk mewujudkan remaja yang tegar, yang sehat, bebas dari perilaku beresiko. Apa itu perilaku beresiko? Itu yang sering dalam genre itu adalah zero tolerance atau tidak toleransi terhadap seks bebas, terhadap HIV/AIDS, kemudian terhadap penggunaan atau penyalahgunaan narkoba. Nah, kepada mereka ini diberikan pengetahuan, akses informasi supaya terhindar dari perilaku ini. Dan kemudian mereka ini diajari bagaimana merencanakan masa depannya. Kemudian menunda usia kawin. Di mana kita lihat sekarang di Indonesia, usia kawin pertama itu masih cukup tinggi. Masih cukup tinggi, di mana sebenarnya kita arahkan atau pemerintah mengarahkan minimal 21 tahun. Nah, Minimal 21 tahun. Laki-laki perempuan sama saja ya Pak? Perempuan 21, laki-laki minimal 25 tahun. Laki-laki 25 tahun. Sehingga dengan demikian yang bersangkutan siap secara psikologis, secara fisik, secara sosial, dan secara ekonomi. Nah, Bapak, apakah apa yang kita bahas bahwa ketentuan dan himbauan pemerintah pada remaja 21, 25 ini juga berlaku dan dianjurkan untuk remaja berkebutuhan khusus? Betul. Jadi kepada remaja berkebutuhan khusus juga kan mereka ini juga ada mengambil keputusan untuk berkeluarga kelak. Nah, mereka ini jangan sampai satu tadi tidak terperosok pada perilaku beresiko tadi. Ya. Penyalahgunaan narkoba, seks bebas, penularan HIV/AIDS dan sebagainya. Nah, lebih dalamnya mengenai kehidupan remaja-remaja berkebutuhan khusus ini berkenaan dengan BKKBN akan kita teruskan. Jangan kemana-mana, tetap di Global TV, tetap di Ada-Ada Aja Seru! Don't go ya, don't go. Diam situ ya. We exist. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Biar
Bantu tepuk tangan. Hey, yang di depan TV juga hebat. Selamat datang kembali di Ada-Ada Aja. Langsung kita lanjutkan obrolan kita dengan Pak Sega. Pak Sega, tadi kan keputus tuh. Kita tahu BKKBN punya perhatian khusus buat remaja-remaja berkebutuhan khusus. Silahkan dilanjutkan Pak, apa langkah-langkah atau program yang dimiliki oleh BKKBN untuk hal ini? Iya, terima kasih Mas. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa program Genre itu ada dalam rangka mewujudkan remaja-remaja yang tegar, berkualitas sehat, terhindar dari perilaku-perilaku beresiko. Nah, untuk pendekatan-pendekatan ini ada kita lakukan dua. Ada namanya pendekatan melalui jalur pendidikan, ada pendekatan melalui jalur masyarakat. Nah, ada satu konsep penyampaian informasi yang kita namakan Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan juga Mahasiswa. Nah, jadi pusat-pusat informasi dan konseling ini kita dirikan baik yang berbasis sekolah maupun yang berbasis non-sekolah di masyarakat, di organisasi-organisasi pemuda yang di luar sekolah, misalnya remaja masjid, remaja gereja, atau Karang Taruna, atau pemuda Muhammadiyah dan sebagainya. Nah, kita harapkan bahwa dengan membentuk pusat-pusat informasi ini, nanti semua para remaja bisa mengakses informasi yang berkaitan dengan kehidupan reproduksinya, persiapan masa depannya, masa yang akan datang, dan tak terkecuali juga kepada para remaja atau para anak-anak yang berkebutuhan khusus tadi. Nah, kita memang sudah mulai menyusun materi-materi khususnya kepada calon-calon pengantin bagi remaja atau bagi pemuda atau bagi wanita, khususnya yang mereka berkebutuhan khusus. Dan ini akan terus kita sosialisasikan melalui berbagai jalur, berbagai media, dan berbagai cara dan metode sehingga mereka mudah mengakses. Nah, kita harapkan nantinya bahwa dengan merencanakan masa depan mereka, remaja-remaja kita, baik yang umum maupun yang berkebutuhan khusus, menjadi anak-anak yang tangguh. Tadi telah sampaikan oleh Mbak Dewi tadi. Walaupun dia punya keterbatasan fisik, mental, atau apapun, tapi dia mempunyai kelebihan dan ini harus diarahkan terus. Nah, salah satu program BKKBN melalui program Genre tadi adalah menciptakan anak-anak yang berkualitas ini. Dan ini yang menentukan masa depan bangsa dan negara, keluarga. Nah, ketahanan keluarga dimulai juga dari ini. Dari anak-anak persiapan mereka ketika sudah masuk dalam tahap berkeluarga, maka mereka menjadi satu keluarga yang kokoh, harmonis. Nah, karena banyak sekarang ini kita lihat bahwa dengan umur yang sangat dini, pernikahan dini, kita lihat dari angka-angka yang ada di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, ini juga menunjukkan angka-angka pernikahan pada usia dini. Atau kelahiran anak pada umur 15 sampai 11 tahun. Dan ini sangat besar resikonya. Resiko akan kematian ibu. Nah, resiko akan penyakit, misalnya kanker rahim dan sebagainya. Nah, karena itu maka kepada mereka diberikan pengertian untuk menunda usia kawin hingga minimal bagi wanita 21 tahun dan minimal bagi pria 20 tahun minimal. Nah, bisa aja lebih dari situ. Nah, makanya Kak Dev Kristi udah aku 25. 25 ini. Pas lah ya 25. Kak Dev jangan sedih kalau baru. Udah lewat banget kalau ini. Tadi kata bapaknya itu minimal. Maksimalnya kan sampai 40 juga nggak apa-apa ya Pak. Kak Dev jangan sedih. Kamu manis banget. Kalau terpaksa boleh 40. Kalau terpaksa boleh 40. Diharapkan bahwa setiap keluarga itu istri itu yang bagus akan melahirkan itu pada umur 20 ke 30. 20 ke 30. Boleh lah paling tinggi 20. Yang bagus usia berapa Pak? Saya kan 25 nih, saya baru menikah. Nah, Bagusnya sekarang usia 25 berapa? tahun. Sekarang sudah bisa merancang untuk mendapatkan anak pertama dan paling tinggi nanti 30 tahun udah stop. 30 tuh udah stop ya? Iya. Oh, berarti 5 tahun ini harus jadi nih. Harus rajin berarti. Nih, kita pengen tahu juga sama dari pengalaman Mbak Dewi ini. Untuk mempersiapkan remaja berkebutuhan khusus untuk memasuki masa remaja, kemudian setelah itu menikah dan membina hubungan kehidupan rumah tangga sendiri, gimana Mbak? Saya pikir kita memperlakukan anak dengan keterbatasan seperti itu, saya pikir nggak boleh pilih kasih, hanya beda cara memberikan informasi. Karena sebetulnya mereka itu punya intelijensia yang bagus, mereka punya kepandaian, penyerapan informasinya juga luar biasa, hanya beda cara berkomunikasinya saja.
Artinya kita nggak bisa, saya makanya merasa sangat bersyukur dan beruntung full color hidup saya. Karena selang-seling, anak pertama saya almarhumah tuli, yang kedua normal, sekarang udah mau selesai alhamdulillah di UI, kelar jurusan Fakultas Hukum. Terus yang ketiga tuli lagi, sekarang kuliah di Universitas Siswa Bangsa Internasional, dan mengajar juga di UI untuk sebagai asisten asisten bahasa isyarat bidang jurusan budaya. Luar biasa. Padahal dia masuk masih baru masuk di kuliahnya. Terus yang kecil normal di Al Azhar SMP di BSD. Artinya dalam memberikan pemahaman, saya bukan tipikal orang tua yang selalu mendampingi mereka belajar, mereka sedang mau ulangan. Karena saya cuma bilang, beda ilmu yang mereka dapatkan sekarang dengan metode yang dulu saya dapatkan. Saya hanya memberikan kepercayaan bahwa kamu punya kewajiban, ibu punya kewajiban. Kewajibanmu adalah sekolah, kewajiban saya mencari nafkah buat kalian sekolah. Sampai kalian mampu setinggi mungkin, ibu jungkir balik nggak apa-apa, yang penting buat sekolah, buat ilmu. Jadi pembagian tugas itu kepada anak berkebutuhan khusus maupun tidak, mereka punya kesadaran. Mereka dikasih tanggung jawab. Saya cuma bilang, tidak ada yang bisa membedakan manusia, karena semua manusia pada dasarnya sempurna. Ada yang kesempurnaannya terlihat, ada yang tidak terlihat. Orang yang justru yang waspada, kita harus waspada kepada orang yang kesempurnaan fisiknya luar biasa, tapi bisa ada aja cacat di dalam jiwanya, saya bilang. Cacat dalam pemahaman, dalam pemikirannya gitu. Jadi saya selalu membesarkan hati anak-anak saya, kalian yang normal tidak boleh sombong sama adiknya. Karena ada hal-hal yang mereka tidak bisa lakukan, si adik yang punya kendala ini malah bisa mengatasinya. Nah, ini aku suka banget ketika Mbak Dewi bilang, justru kita sebagai orang tua tuh jangan pilih kasih. Jangan mentang-mentang kita punya anak berkebutuhan khusus, terus jadi apa-apa tuh dihususkan. Enggak. Gitu ya Mbak ya? Enggak. Yes. Walaupun kan orang bilang, apakah itu dihususkannya dengan dimanja, ataupun didiskriminasi. Atau justru jadi lebih keras bahkan? Enggak, sama. Okay. Saya bilang kalian adalah harta dunia akhirat ibu. Kalian yang akan menyelamatkan ibu di dunia dan di akhirat. Jadi tugas kalian sama. Hanya beda bentuk. Beda bentuk cara untuk mereka mendapatkan pelajaran. Karena keterbatasan waktu, sebelum berakhir nih, kita pengen tahu juga harapan BKKBN ke depannya untuk perkembangan remaja Indonesia ini, Bapak. Ya, terima kasih Mas. Jadi kita harapkan bahwa ke depan remaja-remaja Indonesia akan tampil menjadi remaja-remaja yang berkualitas. Remaja yang mampu dan siap untuk membangun keluarga, siap untuk membangun bangsa dan negara. Nah, karena itu maka keluarga itu sebagai titik sentral di dalam membangun remaja ini tadi. Makanya ada 8 fungsi keluarga yang harus dipraktekkan dan diwujudkan oleh keluarga itu. Yang pertama, 8 fungsi keluarga. Yang pertama, dicatat. Yang pertama fungsi agama. Fungsi agama. Yang kedua itu menanamkan nilai-nilai agama. Yang kedua fungsi sosial budaya. Yang ketiga fungsi cinta kasih. Yang keempat fungsi perlindungan. Yang kelima fungsi reproduksi, melanjutkan keturunan. Yang keenam adalah fungsi sosialisasi pendidikan. Yang ketujuh fungsi ekonomi. Dan yang terakhir adalah fungsi lingkungan. Nah, keluarga-keluarga diharapkan mampu ini menerapkan fungsi-fungsi ini, sehingga anak-anak tadi termasuk anak-anak yang berkebutuhan khusus mampu dapat didorong untuk lebih berprestasi ketika keluarga itu berperan dengan benar. Iya Mbak Dewi. Ada tambahan lagi, misalnya ada satu, karena saya punya anak tuli, bisa saja orang tua yang lain dengan beda bentuknya ya. Saya harus belajar bahasa isyarat. Supaya anak-anak saya tidak merasa bahwa kenapa mereka malas berbahasa isyarat kalau ibunya aja mau. Mas coba di C, Mas. C. Ini lagu persembahan saya buat almarhumah Giska, dibuat oleh Mas Cosi Pratama. Ini tahun 95, mungkin video klipnya pernah lihat. Kau putri kecilku, ku sayang padamu. Bayangan diriku ada dalam tatap matamu. Lentik jemarimu
manisnya bibirmu. Itu kira-kira bagaimana Ya. wujud saya mencintai anak dengan saya mau belajar, nggak boleh nangis. Dengan mau belajar bahasa isyarat. Mbak Dewi, Bapak Seka, terima kasih banyak sudah mau bergabung. Terima kasih banyak juga sudah menyaksikan. Kita lanjutkan keseruannya besok. Tetap di Global TV, tetap di Ada-Ada Aja. Sebuah bilang Ketika pertama ku jumpa denganmu, bukankah pernah ku tanyakan padamu,